Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Aku masih ingat, malam itu, malam saat semuanya memuncak. Angin dari arah selatan bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun pisang di belakang rumah menampar-nampar dinding dapur. Bau amis dan anyir darah mengambang di udara, membuat tenggorokan kami mual. Meski tak ada satupun luka terbuka. Kiai Soleh berdiri di tengah ruang tamu rumah Sukir dengan kemenyan yang terbakar di tangan kirinya dan kitab tua di tangan kanan. Marni sudah tidak sadarkan diri sejak 1 jam sebelumnya. Tubuhnya kejang-kejang, mata melotot dengan bola mata. Hanya tampak putihnya. Dari mulutnya keluar suara anak kecil, lirih tapi jelas, tertawa dan menyebut nama Sukir berulang kali. Sukir, Sukir, kamu belum lunas. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari plafon. Benda itu kecil, seperti boneka bayi, telanjang, kulitnya abu-abu pucat, kepalanya besar, matanya hitam legam, dan ia bergerak. Makhluk itu merangkak cepat di lantai, menuju tubuh Marni, lalu duduk di atas perutnya, sambil menatap kami satu-satu. Senyumnya aneh, menyeringai, seolah tahu tak ada dari kami yang bisa menyentuhnya. Saat itulah Kiai Soleh melemparkan kain putih yang telah diwiridkan selama 3 hari, 3 malam. Seketika makhluk itu menggeliat dan mengerang, tapi suara erangannya bukan seperti bayi, melainkan seperti ratusan suara anak-anak menangis dalam satu tubuh kecil. Marni menggeliat keras, lalu pingsan total. Kami membawa makhluk itu, dibungkus rapat, ke tebing karang di pantai selatan. Kata Kiai, disitulah tempatnya berasal. Dan di situlah ia harus kembali. Saat kain putih itu dilempar ke ombak besar, langit mendadak menyala. Petir menyambar jauh di tengah laut. Dan suara tawa itu tawa kecil yang sejak awal kami dengar terdengar untuk terakhir kalinya. Kau pikir kau bisa lepas? 3 bulan setelah kejadian itu, rumah Sukir kosong. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, jika kau berdiri cukup dekat dan diam, kau bisa mendengar suara kaki kecil di dalam, berlari, kadang tertawa. Dan jika kau lewat jam 2 dini hari, jangan pernah menoleh kalau mendengar ada yang memanggil dari balik pagar rumah itu. Kalau kau pernah tinggal di kampung kecil seperti tempat tinggalku ini, kau pasti paham. Rumah kosong selalu jadi bahan bisik-bisik. Di ujung gang kami ada satu rumah tua. Bangunannya masih dari bata merah. Cat luarnya sudah lama mengelupas, dan pagar depannya berkarat nyaris copot. Dulu rumah itu dihuni sepasang lansia yang meninggal berdekatan. Suaminya kena stroke. Istrinya katanya meninggal karena sedih. Setelah itu, rumah itu kosong bertahun-tahun. Pintu depannya kadang terbuka sendiri, walau tak ada angin. Anak kecil di kampung pernah bilang, mereka melihat bayangan dari balik jendela, padahal tak ada siapa-siapa di dalam. Tapi kami tak pernah ambil pusing. Namanya juga rumah kosong. Kadang memang seperti itu. Hingga suatu pagi, tanpa ada kabar apapun, rumah itu tiba-tiba ditempati. Aku ingat betul hari itu. Sabtu pagi, sekitar pukul 8. Aku sedang menyapu halaman depan saat sebuah truk pickup butut berhenti di depan rumah itu. Dari dalam, turun seorang pria kurus berkulit gelap, rambutnya aut-autan, dan sepasang sandal jepit yang berbeda warna. Ia tampak cerewet, bicara keras ke sopir truk sambil menanjuk-nanjuk ke arah rumah. Tak lama, muncul perempuan berkerudung kusam dari dalam bak truk, membawa tas plastik besar. Aku berdiri memperhatikan mereka cukup lama. Tak ada yang menyapa, tak ada yang tersenyum. Mereka langsung masuk ke dalam rumah, mengunci pintu, dan sejak saat itu, suara dari dalam rumah itu mulai terdengar lagi. Seperti orang berbicara, seperti orang tertawa. Orang-orang di gang mulai bertanya-tanya, siapa? Kenapa tidak ada yang mengantar?
atau memberi kabar sebelumnya. Bahkan RT pun bilang tak pernah diberitahu soal penghuni baru. Namanya Sukir dan Marni. Itu kami tahu dari pembicaraan Pak RT waktu siang harinya. Katanya pasangan itu datang membawa surat warisan. Katanya rumah itu milik saudara jauhnya yang sudah meninggal. Tapi entah kenapa gaya bicara mereka tak seperti orang sini. Logatnya campuran Jawa pesisir dan Sunda. Tak jelas dari mana mereka datang. Tapi satu yang pasti, mereka seperti bukan tipe orang yang suka bersosialisasi. Hari-hari berlalu, mereka jarang keluar rumah. Kalaupun keluar, hanya Sukir yang sesekali beli rokok di warung Bu Mah. Marni lebih sering terlihat termenung di bangku teras, diam seperti patung, menatap kosong ke depan. Yang paling aneh, mereka tak pernah terlihat bekerja. Tapi 2 minggu setelah menempati rumah itu, mereka sudah pasang antena TV baru dan kulkas. Padahal, siang harinya aku lihat Sukir tidur di beranda pakai sarung. Tak tampak sibuk apapun. Dari situlah semuanya mulai terasa tidak beres. Warga masih diam. Tapi dari tatapan mata kami setiap lewat rumah itu, seolah-olah semua orang berpikir hal yang sama. Orang ini datang, bawa apa? Ya, dan aku. Aku tak pernah menyangka rumah tua yang dulu hanya sunyi, kini menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kenangan orang mati. Dari luar, rumah itu masih terlihat kumuh dan suram. Catnya tetap mengelupas, dan pagar karatnya belum juga diperbaiki. Tapi mulai ada hal-hal aneh yang kami perhatikan setelah 1 bulan Sukir dan Marni tinggal di situ. Kulkas baru mereka ternyata bukan kulkas murahan. Kata Bu Mah, mereknya terkenal dan harganya jutaan. Lalu muncul televisi layar datar di ruang tamu. Sukir sering nonton sendirian sampai larut malam. Suaranya terdengar sampai ke rumah kami yang bersebelahan. Dan seminggu kemudian, ada motor matik baru nongkrong di depan rumah mereka. Platnya masih sementara. Warnanya mencolok sekali. Tentu saja, semua itu membuat kami heran. Soalnya, selama ini kami tak pernah lihat Sukir bekerja. Dia tak pernah keluar pagi-pagi, tak pernah pakai baju rapi, dan satu-satunya aktivitas yang dia lakukan, ya, cuma duduk di warung sambil merokok, atau tidur di bangku kayu depan rumahnya. Pernah suatu hari, aku tanya langsung, waktu ketemu di warung, "Kerja di mana sekarang Pak Sukir?" Dia cuma nyengir, giginya kuning dan jerang-jerang. Kerja mah gak penting-penting amat, yang penting rezeki ngalir, katanya sambil ketawa kecil. Lah dari mana ngalirnya kalau bukan dari kerja? Aku tanya, setengah bercanda. Ya, yang penting percaya aja, nanti juga datang sendiri. Aku masih ingat tatapan matanya waktu bilang begitu, seperti orang yang tahu sesuatu tapi sengaja menyembunyikannya. Sementara itu, Marni makin jarang kelihatan. Kalaupun keluar, ia selalu menunduk, berjalan cepat, dan seolah menghindari kontak mata dengan siapapun. Beberapa ibu-ibu bilang, wajah Marni pucat terus, dan matanya seperti orang kurang tidur. Aku mulai curiga, ini bukan sekadar soal orang tiba-tiba kaya. Ada sesuatu yang ganjil di balik itu semua. Yang paling mengusik adalah waktu Pak Darto, tukang becak tetangga kami, kehilangan uang kembalian sebesar 20.000. Padahal, dia yakin menyimpan uang itu di dompet yang diselipkan dalam jok becaknya. Hilangnya pas malam, dan itu bukan sekali. Beberapa tetangga lain mulai mengeluh kehilangan recehan dari warung atau celengan anak-anak, dan entah kebetulan atau tidak, setiap uang hilang, besok paginya Sukir kelihatan baru beli sesuatu, entah rokok 2 bungkus, entah baju baru, atau makan enak di warung Padang. Awalnya, orang-orang hanya menduga-duga, tapi gosip mulai berkembang pelen-pelen. Apa jangan-jangan mereka pakai yang aneh-aneh? Tuyul? Kata itu mulai muncul di bisik-bisik warga, dan setiap kali dibicarakan, mata semua orang pasti melirik ke rumah tua di ujung gang itu. Rumah yang setiap malam tak pernah benar-benar sepi, meski penghuninya hanya 2 orang. Dan sejak malam itu, aku mulai memperhatikan suara-suara dari rumah sebelah. Suara halus, seperti tawa anak kecil. Padahal, mereka tak punya anak. Awalnya kami pikir itu cuma kebetulan. Namanya juga rumah di kampung. Kadang orang ceroboh menyimpan uang, lalu lupa, lalu menuduh hilang. Tapi makin hari,
kejadiannya makin sering dan korbannya makin banyak. Bu Ma, yang punya warung kelontong di tikungan, mengeluh kalau uang recehan di lacinya sering berkurang. Padahal warungnya selalu dikunci setiap malam. Saya sudah hitung, Mas. Katanya waktu beli sayur, uang kembalian itu saya sisihkan rapi tiap malam. Tapi besok pagi pasti beda jumlahnya. Pak Darmo, yang biasa narik ojek, juga kehilangan uang dari dompet yang disimpan di bawah bantal. Bukan jumlah besar, 5.000, tapi nyaris setiap malam. Yang paling mengganggu adalah celengan anak-anak. Dalam sebulan terakhir, ada 5 anak di gang kami yang celengannya terbuka sendiri. Uangnya hilang, hanya tersisa koin-koin kecil. Dan anehnya, sering ada bekas jari kecil di tepian celengan yang tergores. Anak tetanggaku, Rika, bahkan bilang kalau dia sempat terbangun tengah malam dan melihat sesuatu. Kak, tadi malam aku lihat ada anak kecil berdiri di dekat lemari. Dia telanjang, bungkuk, tapi mukanya nggak ada. Rika menangis saat cerita. Ibunya pikir itu cuma mimpi buruk, tapi keesokan harinya, celengan Rika terbuka, dan uang yang sudah dikumpulkan buat beli sepatu baru lenyap. Aku mulai merasa merinding setiap lewat depan rumah Sukir. Terutama malam hari, ada saat-saat tertentu, di sekitar jam 2 atau 3 pagi, terdengar bunyi aneh dari rumah mereka, seperti benda jatuh atau kaki kecil berlari. Kadang terdengar suara terkekeh, pelan, seperti suara bayi tertawa lirih di kejauhan. Suatu malam, waktu listrik sempat padam sebentar, aku berdiri di teras sambil menyalakan lilin. Di saat itu, aku menoleh ke arah rumah Sukir. Dan dari jendela yang tak sepenuhnya tertutup tirai, aku melihat siluet kecil melompat dari meja ke lantai cepat dan aneh, seperti bukan gerakan manusia. Seketika bulu kuduku berdiri. Besok paginya, Sukir beli jaket kulit baru dan ponsel Android. Ketika ditanya, dia cuma tertawa dan bilang, rezeki itu kalau datang, gak usah ditanya asalnya dari mana. Tapi kami semua tahu, uang yang hilang dari kami selalu muncul dalam bentuk barang baru di rumahnya. Seseorang di kampung akhirnya bicara terus terang ke Pak RT. Tapi malam itu juga, ayam jago miliknya ditemukan mati, tergantung di pohon belimbing belakang rumah. Sejak itu, tak ada yang berani buka suara lagi. Dan disinilah semuanya berubah dari sekadar kecurigaan menjadi ketakutan kalau Sukir adalah orang yang tampak bangga dengan kekayaannya yang mendadak. Marni justru sebaliknya. Ia seperti bayangan di rumah itu. Ada, tapi nyaris tak pernah bersuara. Setiap sore, sebelum maghrib, Marni sering duduk di bangku kayu dekat pintu depan. Diam, matanya selalu menatap ke arah pojok dalam rumah, ke sudut yang gelap. Seolah ada sesuatu di sana yang tidak bisa kami lihat. Kadang, saat aku lewat sepulang dari musala, aku melihat bibirnya bergerak, tapi tak terdengar suara, seperti orang menggumam, atau lebih tepatnya, berbisik kepada seseorang. Makin lama, tingkah lakunya makin membuat merinding. Beberapa tetangga bilang, mereka melihat Marni berdiri lama sekali di halaman belakangnya, menatap langit malam, dengan kedua tangannya, seperti sedang menggendong sesuatu yang tak ada. Bu Lastri, tetangga yang rumahnya langsung bersebelahan, bercerita kalau pernah mendengar suara tangisan pelan dari rumah Marni sekitar pukul 2 pagi. Saat itu ia bangun untuk ke kamar mandi, dan suara itu jelas terdengar dari dinding yang mereka bagi. Awalnya, saya kira suara bayi, Mas. Tapi makin lama makin aneh, tangisnya seperti ditahan, lirih dan panjang, seperti orang tua yang kesakitan. Aku pun pernah melihat sendiri, malam Jumat waktu itu. Lampu rumah Sukir padam, hanya cahaya temaram dari lilin, atau lampu minyak di dalam. Tapi dari salah-salah jendela yang tak tertutup sempurna, aku melihat Marni duduk menghadap tembok. Tubuhnya membungkuk, dan tangannya mencakar-cakar lantai. Sesekali kepalanya terhentak ke depan, seperti sedang diinterogasi oleh sesuatu yang tidak kasat mata, yang membuatku merinding. Tak ada orang lain di ruangan itu, tapi aku merasa ada yang menatap balik dari dalam sana. Beberapa hari kemudian, wajah Marni makin tirus, pipinya cekung, matanya merah, dan sembab. Ia berjalan seperti orang linglung, sering lupa membawa sandal,
dan kadang bicara sendiri. Tapi anehnya, Sukir tak pernah tampak peduli. Ia tetap keliling kampung naik motornya, belanja di warung, pamer barang baru, seolah istrinya bukan lagi bagian dari hidupnya. Marni baik-baik saja kok, lagi kecapekan aja. Biasa perempuan, jawabnya santai waktu Bu Lastri menanyakan kondisi istrinya. Tapi kami semua tahu itu bohong. Marni bukan kecapekan, ia sedang dimakan perlahan-lahan oleh sesuatu yang tinggal di rumah itu. Dan kami hanya bisa melihatnya dari luar jendela yang tak pernah benar-benar gelap, yang namanya suara langkah kaki di rumah. Mungkin biasa, tapi kalau suaranya datang dari plafon dan terdengar seperti anak kecil berlari-lari di atas kepala kita, itu bukan hal yang bisa dianggap biasa lagi. Pertama kali aku mendengarnya seminggu setelah malam Jumat terakhir. Saat itu hampir tengah malam, istriku sudah tertidur, dan aku masih duduk di ruang tamu menonton televisi dengan suara kecil. Rumah kami menempel langsung ke sisi rumah Sukir, hanya dipisahkan oleh dinding dan atap yang hampir menyatu. Tiba-tiba ada bunyi duk-duk-duk-duk cepat di atas plafon, ringan, lincah, seperti telapak kaki kecil berlari cepat dari satu sudut ke sudut lain. Lalu hening, lalu terdengar lagi. Kali ini lebih cepat. Aku sempat berpikir itu tikus, tapi suara itu terlalu berat untuk tikus. Dan yang paling aneh, aku bisa mengikuti jejak langkahnya, seperti sedang mengejar sesuatu. Besok paginya, aku menyapa Bu Lastri yang juga tampak murung. Ia malah bertanya duluan. "Mas, semalam dengar nggak langkah kaki di atas plafon?" Tanyaku pelan. Ia langsung menatapku tajam, lalu mengangguk. "Aku kira cuma aku yang dengar," katanya pelan. "Tapi suaranya itu, Mas, seperti anak kecil. Kakinya kecil, cepet banget. Yang bikin bulu kuduku berdiri adalah cerita dari Pak Darto. Iya, kebetulan tidur di ruang tamu malam itu karena cucunya demam dan istrinya menemani di kamar. Sekitar jam 2 dini hari, ia mendengar suara yang sama. Tapi lebih dari itu, ia melihat bekas kaki kecil berdebu di plafon ruang tamu. Muncul begitu saja di pagi harinya. Plafon rumahnya masih kayu dan triplek, jadi jejaknya lumayan terlihat. Ukuran kakinya tidak lebih besar dari kaki bayi berusia 2 atau 3 tahun. Sementara itu, Sukir tetap seperti biasa, berkeliaran, merokok, sesekali tertawa keras sendiri sambil mainan ponselnya di depan rumah. Ketika ada yang tanya apakah dia punya anak kecil yang berkunjung, dia malah tertawa sambil ngeloyor pergi. Tapi yang membuat kami semua makin yakin bahwa ini bukan gangguan biasa adalah kejadian yang menimpa Bu Rani. Ia tinggal 2 rumah dari Sukir. Malam itu, ia sedang terbangun untuk menyusui cucunya. Saat berjalan ke dapur untuk ambil air hangat, ia melihat seorang anak kecil berdiri di dekat lemari bawah tangga, telanjang, kulitnya pucat keabu-abuan, rambutnya tipis, tapi mukanya kabur, seperti tertutup kabut, dan matanya hitam, legam. Saat Bu Rani menjerit, anak itu lari ke atas plafon dan lenyap. Sejak malam itu, beberapa warga mulai membaca doa kerus karas di rumah masing-masing. Anak-anak dilarang keluar malam, dan setiap malam Jumat, suara di plafon makin sering terdengar, seperti si kecil itu makin senang bermain. Tapi kami semua tahu, itu bukan anak-anak, dan ia tak sedang bermain. Ia sedang mencari sesuatu, atau mungkin seseorang. Di kampung kami, hampir setiap rumah punya kucing. Entah itu kucing peliharaan, betulan, atau kucing liar yang setia datang karena diberi makan sisa-sisa nasi. Mereka bagian dari suasana teman sunyi, penangkal tikus, dan kadang jadi pertanda kalau ada hal-hal tak biasa. Tapi sejak suara langkah kecil di plafon makin sering terdengar, satu persatu kucing di gang kami mulai menghilang. Pertama, kucing oranye milik Bu Saminah. Kucing tua, jinak, yang selalu tidur di depan warungnya, hilang malam Jumat, dan keesokan harinya hanya ada jejak darah kecil di lantai dapur belakangnya. Lalu kucing putih milik anak saya sendiri, si Ogel, biasanya ia tidur di bawah meja ruang tamu. Tapi malam itu, Ogel mendesis dan mencakar udara kosong, seolah melihat sesuatu. Beberapa menit kemudian,
ia kabur ke arah belakang rumah dan tak pernah kembali. Dan bau itu mulai muncul. Bau amis, anyir seperti darah, atau daging mentah basi. Kadang muncul dari sela-sela dinding, kadang dari balik ventilasi, bahkan dari plafon rumah kami sendiri. Bau itu datang mendadak dan lenyap secepat angin lewat. "Mas, semalam saya dengar suara kayak kuku yang nayarit-nayarit jenteng," cerita Pak Darto sambil merokok pagi-pagi. "Kayak binatang naik-naik, terus garuk-garuk atap, tapi sepat, lincah, kayak anak monyet. Tapi bukan, suaranya kecil, dan kucing saya hilang pagi ini." Puncaknya adalah malam ketika kucing milik Bu Lastri ditemukan mati. Tubuhnya kaku di bawah pohon mangga, tak berdarah, tapi kedua matanya hilang. Lidahnya menjulur, dan di perutnya ada luka cakar yang rapi. Bukan seperti cakaran kucing lain, tapi lebih kecil, lebih tajam. Seperti kuku anak bayi, warga mulai ketakutan. Ibu-ibu tak lagi membiarkan kucingnya keluar malam. Anak-anak dilarang bermain sampai sore terlalu larut. Dan setiap malam, bau amis itu makin sering muncul. Kadang dibarengi suara seperti cakar yang meneret-nairet lantai dari dalam rumah Sukir. Lucunya, di rumah itu tak pernah ada suara kucing, tak pernah ada hewan yang lewat atau diam di terasnya. Bahkan anjing kampung yang biasa tidur di pojok gang pun selalu menyala keras kalau melewati rumah mereka. Sukir, dia tetap tak peduli. Malah suatu malam, dia menyetel musik karas-karas, seperti menantang. "Kucing hilang aja dibikin horor." "Halah, kampungan," katanya saat lewat depan warung sambil tertawa. "Tapi Komi tahu, ini bukan soal kucing. Ada sesuatu di rumah itu yang lapar, dan kucing-kucing hanyalah permulaan." Wajah Marni sudah tak sama lagi. Kalau dulu, ia hanya tampak pendiam dan suram. Kini, ia banner-banner. Seperti bayangan hidup, tubuhnya semakin kurus, sampai-sampai tulang pipinya menonjol tajam. Kulitnya pucat kehijauan, dan setiap kali keluar rumah yang makin jarang ia selalu memakai kerudung besar dan jaket tebal, meskipun cuaca sedang panas. Beberapa kali aku melihatnya berdiri di teras, tapi bukan untuk duduk atau menyapa tetangga. Ia hanya berdiri, diam, menghadap ke arah utara, ke lorong kecil yang gelap di samping rumah. Matanya cekung dan tak pernah benar-benar fokus, seolah ia sedang menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Ada satu sore, saat aku mendengar suara muntah dari rumah mereka. Suaranya keras, tergesa-gesa, disusul bunyi benda pecah. Aku langsung keluar ke pagar, pura-pura menyiram tanaman. Saat itu aku melihat Marni keluar dari pintu samping. Ia berjalan sempoyongan, tangannya memegang perut, dan ada bercak darah di ujung kerudungnya. Aku terkejut, tapi saat hendak bertanya, ia langsung menunduk dan masuk ke dalam. Tak sampai 1 menit, pintu ditutup dan dikunci rapat. Besoknya, Sukir malah pamer motor baru ke Pak Darto dan beberapa tukang bangunan. Warnanya merah marun, masih mulus, platnya belum dipasang. Ia menyombongkan diri seolah baru menang undian. "Rezeki, orang sabar Pak. Hehe, yang penting yakin, kerja mah bukan satu satania jalan." Kata-katanya membuat kami makin yakin bahwa ada yang tak beres. Istrinya sakit, jelas-jelas terlihat kurus dan pucat. Tapi Sukir malah sibuk memoles motornya dengan Hein Lap, berkeliling kampung seolah semua baik-baik saja. Bu Lastri bilang pernah melihat Marni duduk sendirian di bawah pohon belimbing belakang rumah, tengah malam, menggenggam seikat kembang kantil. Tubuhnya berguncang pelan seperti orang yang sedang menangis. Tapi anehnya, tak ada suara, tak ada isak, tak ada helaan napas, hanya tubuh yang berguncang dan bayangan panjang yang menari di dinding rumah. Beberapa warga mulai membisikkan, "Satu hal, Marni sedang dihukum." Kata orang-orang yang paham soal pesugihan, biasanya ada syarat, either tumble. Dan kadang, tumbal itu bukan orang lain, kadang adalah istri sendiri. Dan sejak malam itu, aku tak lagi mendengar suara tawa dari rumah mereka. Tapi suara lain muncul lebih halus, lebih tajam. Suara desahan kecil seperti bayi yang kelelahan. Dan kadang, suara langkah pelan di bawah lantai. Seperti sesuatu yang sedang merayap mencari celah masuk ke tubuh yang paling lemah. Kampung kami memang kecil, tapi warganya saling kenal,
saling percaya. Kami terbiasa menyimpan uang recehan di warung. Bahkan, ada yang menggantungkan dompet kecil di belakang pintu. Aman-aman saja, sampai malam. Jumat menjadi malam yang ditakuti. Awalnya hanya warung Bu Emah yang sering kehilangan uang. Tapi makin lama, makin banyak yang mengeluh, Pak Darmo kehilangan uang setoran ojeknya. Padahal disimpan dalam laci terkunci. Celengan anak-anak selalu berkurang isinya. Bahkan yang disimpan di dalam lemari. Dan yang paling mengganggu kejadian ini selalu terjadi pada malam Jumat. Selalu Bu Ratna sampai mencoba berjaga malam. Duduk di dalam warung kecilnya dengan termos kopi dan senter. Ia duduk diam sampai lewat tengah malam. Tapi saat ia pergi sebentar ke kamar mandi dan kembali hanya dalam hitungan menit, uang di bawah rak meja lenyap. Padahal ia yakin tak ada satupun yang masuk. Gembok tak rusak, jendela tertutup, tapi uang hilang begitu saja. Seperti diambil makhluk halus, katanya gemetar. Waktu pagi-pagi, cerita ke ibu-ibu pengajian. Malam Jumat berikutnya, beberapa warga sepakat melakukan ronda. Kami gantian keliling kampung dari jam 11 malam sampai subuh. Aku ikut malam itu. Semuanya terasa biasa sampai sekitar pukul 2 dini hari. Saat kami melewati gang sempit di dekat rumah Sukir, tiba-tiba udara jadi dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti masuk ke ruangan kosong penuh es. Nafas kami mengembun, padahal itu musim kemarau. Dan dari arah warung Bu Lastri, kami mendengar bunyi seperti koin dijatuhkan satu per satu. Teng teng teng. Kami berlari ke arah suara itu, tapi ketika sampai, tak ada siapa-siapa. Pintu warung masih terkunci, tapi di lantainya berserakan beberapa koin logam dan laci uang terbuka, kosong. Yang membuat kami semua saling pandang adalah jejak yang kami temukan di lantai. Jejak kaki kecil, basah, hanya 2 pasang, mengarah ke luar, lalu menghilang di depan rumah Sukir. Malam itu, kami tak bisa berkata apa-apa. Rasa takut mengikat lidah. Semua tahu ini bukan maling biasa. Ini sesuatu yang tak bisa dilawan dengan rantai atau kunci. Sesuatu yang hanya muncul malam dan tahu persis di mana uang disimpan. Beberapa orang mulai menghubung-hubungkan semua kejadian. Kucing yang hilang, Marni yang makin kurus, suara langkah kecil di plafon, dan sekarang uang yang hilang tanpa jejak setiap malam keramat. Semua petunjuk itu menunjuk ke satu rumah, ke satu orang, ke Sukir. Tapi belum ada yang berani menegur langsung, karena entah kenapa tiap kali ada yang mulai buka mulut, pasti sakit atau ketiban. Sial. Dan malam Jumat berikutnya, meski semua warung telah menggandakan kunci, menaruh ayat-ayat di pintu, dan bahkan menggantung bawang putih, uang tetap raib. Makhluk itu tidak takut manusia. Ia hanya tahu satu hal, mengambil. Setelah malam mengerikan dengan boneka itu, aku mencoba menghindari ruang bawah tanah. Namun rasa penasaran terus menghantui. Suatu sore, dengan hati-hati, aku kembali turun ke ruang bawah tanah. Kali ini aku membawa senter lebih kuat dan sebuah kamera ponsel. Aku ingin membuktikan bahwa semua ini nyata dan mungkin menemukan jawaban di sana. Saat menyusuri ruang yang sama, aku melihat sesuatu yang sebelumnya terlewatkan. Pintu kecil lain tersembunyi di balik tumpukan papan kayu lapuk. Pintu itu tertutup rapat, tapi tidak terkunci. Dengan napas tertahan, aku membuka pintu dan masuk. Di dalam ruangan kecil yang berbau lembab menyambut. Dindingnya penuh dengan simbol aneh yang digambar dengan kapur putih lingkaran, tanda silang, dan bentuk-bentuk seperti tulisan kuno. Di satu sisi dinding, ada deretan foto keluarga tua yang sebagian besar terbakar dan hangus, tapi Hoku bisa mengenali wajah yang sama berulang kali. Pria tua dengan tatapan dingin mungkin itu Bapak Arman dan 3 sosok lainnya yang mungkin adalah anak Kinania. Beberapa foto menunjukkan pertengkaran dengan ekspresi marah dan sedih. Ada juga gambar yang tampak diambil diam-diam. Orang-orang yang seperti mengawasi satu sama lain. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kecil dengan sebuah kotak kayu berukir yang terlihat familiar dari cerita di jurnal. Tangan gemetar, aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa surat.
fotokopi dokumen warisan, dan sebuah kalung tua dengan liontin berbentuk kunci. Aku merasakan hawa dingin memenuhi ruangan, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Tiba-tiba, suara desis lirih memenuhi telingaku. Aku berbalik dan melihat bayangan samar berdiri di pintu. Bayangan itu menghilang begitu aku menyalakan senter lebih terang. Aku menyadari satu hal, rumah ini menyimpan rahasia yang lebih dalam dan lebih gelap daripada yang pernah kukira. Aku harus mencari tahu apa arti simbol-simbol itu dan kemana kunci itu akan membawaku. Anak kecil memang sering bicara ngelantur, tapi kadang just rumor yang bisa melihat apa yang tidak kita lihat. Pagi itu, aku sedang duduk di teras sambil menyeruput kopi ketika Reni, anak perempuan tetangga sebelah, datang tergopo-gopo sambil memeluk ibunya. Umurnya baru 6 tahun, cerewet dan suka bermain petak umpet sor-sor di gang kecil depan rumah Sukir. Tapi pagi itu, dia diam, matanya merah, dan tubuhnya gemetar. Ketika ibunya tanya dengan sabar, sambil mengelus rambutnya, Reni akhirnya bicara dengan suara pelan dan terbata-bata. Tadi malam, Reni bangun, mau pipis. Terus, Reni lihat, ada adik kecil telanjang, Bu. Ibunya mengerutkan dahi. Adik siapa, Nak? Gak tahu. Keluar dari rumah yang itu, Reni menunjuk ke arah rumah Sukir. Lalu ia menambahkan satu kalimat yang membuat darahku turun ke kaki. Tapi mukanya gak ada. Bu, kayak kabut, kayak kosong. Tapi Reni tahu, dia lihat ke Reni, hening. Ibunya sontak memeluk Reni erat-erat, lalu memandang ke arahku yang diam sejak tadi. Kami saling bertatapan. Tak perlu dijelaskan, kami tahu, ini bukan hayalan bocah. Reni bukan satu-satunya. Malam sebelumnya, Aldi, anak usia 8 tahun, dari gang ujung mengaku melihat sosok kecil melompat pagar rumah Sukir dan berlari masuk ke halaman belakang rumah Pak Darto. Ia pikir itu maling kecil, tapi saat dikejar, makhluk itu menghilang di balik pohon pisang. Badannya kecil, kayak anak bayi, tapi jalannya nggak biasa, lingka banggat, jalannya kayak ngesot cepet, terus lompat. Yang bikin makin ngeri, ada bekas tapak kaki kecil penuh lumpur ditemukan di dalam rumah Pak Darto, padahal semua pintu terkunci. Jejak itu berhenti tepat di depan lemari, tempat istrinya menyimpan uang belanja. Kami tak tahu, apakah anak-anak itu benar-benar melihat tuyul, atau sekadar diizinkan untuk melihatnya. Tapi malam-malam setelah itu, jadi lebih sunyi dari biasanya. Tak ada anak-anak yang main kelereng di gang. Tak ada yang main petak umpet, bahkan anak-anak yang biasanya suka bercanda saat azan maghrib, sekarang sudah rapi di dalam rumah sebelum matahari tenggelam. Rumah Sukir tetap sunyi, tapi terasa hidup. Lampunya sering mati sendiri, kadang terang, kadang redup. Kadang kami dengar bunyi kursi digeser, padahal tak ada siapapun di luar. Dan sejak cerita Reni tersebar, semua anak-anak dilarang keras lewat di depan rumah itu sendirian. Karena ternyata tuyul itu tak selalu bersembunyi. Kadang, ia membiarkan dirinya terlihat, terutama oleh mata kecil yang polos. Mungkin karena tahu, anak-anak tak bisa apa-apa. Dulu, waktu pertama pindah, Sukir itu pendiam, kalem, bahkan cenderung kikuk. Tapi setelah motornya nambah satu lagi, dan istrinya mulai jarang terlihat karena sakit, sikap Sukir berubah total. Ia jadi suka mondar-mondar di kampung dengan gaya angkuh, pakai jaket kulit baru, kacamata hitam, dan rokok mahal terselip di telinga. Setiap sore, ia duduk di warung Bu Emah sambil memamerkan ponsel layar lebar dan uang pecahan 100 ribuan yang entah kenapa selalu ada di saku celananya. Kerja tuh buat orang goblok, katanya suatu hari di depan beberapa bapak yang baru pulang dari sawah. Orang pintar itu cukup duduk di rumah, uang yang datang sendiri. Kami semua diam, bukan karena setuju, tapi karena malas membantah. Kami tahu siapa dia, kami tahu dari mana sebenarnya uang itu datang. Suatu siang, aku mendengar sendiri dia menghina Pak Darto, tukang becak yang sudah puluhan tahun tinggal di kampung ini. Becak tuh udah zaman batu, kerja kayak gitu, capek doang. Hasil segitu-gitu aja, mending duduk manis, kayak saya,
katanya sambil menepuk-nepuk jok motor barunya. Pak Darto menunduk, tapi aku bisa lihat tangannya mengepal. Bahkan Bu Lastri, yang biasanya sabar pernah hampir melempar sendok waktu Sukir nyeletuk begini. Pantes warungnya kecil terus, Bu. Gak pernah ngerti cara narik uang. Semua orang tahu, itu bukan sekadar sindiran. Itu semacam pengakuan, tapi Sukir memang seperti sudah tidak peduli. Seolah-olah makin banyak orang yang membencinya, makin bangga dia dengan apa yang ia miliki, yang bikin makin resah. Setiap Sukir pulang dari bepergian, terutama setelah malam Jumat, selalu ada barang baru. Jam tangan mahal, sepatu bermerek, speaker Bluetooth, bahkan satu kali dia beli burung murai batu seharga jutaan. Sumber uangnya? Tag jealous. Tapi hampir setiap tetangga kehilangan uang kecil minggu itu. Dan Marni? Ia sudah tak pernah keluar rumah. Beberapa kali terdengar batuknya dari balik dinding. Batuk kering, lama, diiringi tangisan lirih, seperti orang yang menyesal, tapi tak bisa lagi berbuat apa-apa. Tetangga kami, Bu Ratna, pernah mencoba masuk ke rumah mereka untuk memberi obat herbal. Tapi baru sampai pagar, Sukir sudah melotot. Urus aja hidup sendiri, Bu. Istri saya bukan urusan kampung. Malam itu, Bu Ratna mengaku melihat bayangan kecil di jendela rumah Sukir. Bukan Marni, tapi sesuatu yang jauh lebih pendek. Badir diam di balik tirai menatapnya. Sejak itu, semua orang makin yakin Sukir memang sudah jauh bukan cuma dari norma, tapi dari batasan manusia. Dan kami hanya bisa menunggu kapan ia akan mulai menuai apa yang ditanamnya. Malam itu, kami semua terbangun. Bukan karena suara petir, bukan pula karena ayam berkokok, tapi karena teriakan perempuan dari rumah Sukir. Pukul 2:15. Gang kami biasanya sudah sunyi total di jam segitu, tapi malam itu, suara itu membelah kesunyian, seperti jeritan orang yang disayat hidup-hidup. Tolong aku ya Allah, tolong aku, ambil dia, jangan taruh di perut aku. Aku langsung berdiri dari ranjang. Istriku ikut bangun dan menatapku panik. Suara itu jelas itu suara Marni, parau, pecah, dan penuh ketakutan. Seperti orang sedang dicekik ketakutan dalam mimpi buruk yang hidup. Tak butuh waktu lama, warga keluar rumah satu persatu. Lampu-lampu menyala, beberapa bapak membawa senter dan tongkat. Aku, Pak Darto, dan dua tetangga lain segera menghampiri rumah Sukir. Kami ketuk pintu sambil memanggil, "Pak Sukir!" Ini, kami dari warga, butuh bantuan. Tak ada jawaban, tapi jeritan Marni makin keras, bercampur suara isaknya yang mengerikan. Lalu, suara seperti benda pecah di dalam rumah, mungkin vas bunga atau piring dilempar. Ada suara seperti seseorang meronta dan menghantam tembok. Kami nekat mengetuk lebih keras. "Pak Sukir, buka pintunya. Ini kampung, bukan hutan." Akhirnya, pintu terbuka. Sukir berdiri di ambang pintu, bertelanjang dada, wajahnya penuh peluh, matanya merah marah. "Udah, urusan rumah tangga. Nggak usah pada ikut campur. Tapi istri bapak minta tolong." "Kami semua dengar sendiri," sahut Pak Darto. Sukir hanya mendengus, lalu menyeringai senyum yang bukan seperti manusia biasa. Dia kerasukan, sudah biasa. Dia lemah. Lagian, kalian semua nggak ngerti. Ini jalannya. Jangan campuri urusan kami. Dan sebelum kami sempat bertanya lebih jauh, pintu ditutup keras di depan wajah kami. Kunci diputar dan suara dari dalam rumah langsung hilang. Bukan mengecil, tapi hilang. Seolah tak pernah ada. Kami semua berdiri, terpaku di depan rumah itu, saling menatap dalam diam, tak tahu harus melakukan apa. Besoknya, Marni tak muncul sama sekali. Bahkan, suara batuknya pun tidak terdengar. Yang tampak hanya Sukir, seperti biasa, duduk di kursi depan sambil menyedot rokok dan bermain ponsel. Wajahnya datar, seolah malam sebelumnya bukan apa-apa. Seolah tidak ada istrinya yang berteriak minta tolong, seperti sedang diseret ke neraka. Dan sejak malam itu, tak ada satupun warga yang berani dekot-dekot rumah mereka lagi. Bahkan untuk sekadar menyapa Sukir pun tidak. Karena kami tahu, apapun yang sedang terjadi di dalam rumah, itu bukan lagi urusan manusia biasa. Malam itu, aku sedang duduk sendirian di teras, menenangkan diri
Setelah beberapa hari gangguannya, makin mania DJD. Suara di plafon, bau amis, dan kucing tetangga yang tiba-tiba mati di depan rumah. Jam menunjukkan lewat tengah 12. Istriku sudah tidur. Kampung sunyi total. Lalu terdengar ketukan pelan di pagar. Tok, tok, tok. Aku sempat mengira itu suara angin, tapi terdengar lagi, lebih keras. Aku bangkit dan berjalan ke arah pagar rumah. Di balik gelap malam dan bayangan pohon mangga, terlihat sosok kurus dengan kain lusuh menutupi tubuhnya. Itu Marni, rambutnya tergerai, matanya cekung dan sembab. Tapi malam itu, ekspresinya seperti anak kecil yang ketakutan, bukan karena kesurupan, bukan karena kesakitan, tapi seperti orang yang tak kuat menahan sesuatu. Pak, boleh saya duduk sebentar? Aku mengangguk cepat, membukakan pagar. Ia masuk dengan langkah lemah, lalu duduk di kursi kayu di teras. Tangannya gemetar, bibirnya pecah-pecah. Kami diam beberapa saat. Lalu tiba-tiba, ia menangis. Menangis tanpa suara, air matanya jatuh satu-satu. Seperti sudah terlalu lama disimpan. Saya nggak kuat, Pak. Saya nggak kuat lagi. Aku tetap diam, menunggu ia berbicara sendiri. Semuanya berawal dari janji, dari perjanjian yang gak pernah saya sepakati. Sukir, dia bawa sesuatu waktu kami pindah ke sini. Benda kecil dari tanah kuburan. Katanya itu syarat buat kaya, buat hidup enak. Ia menoleh pelan ke arahku. Suaranya bergetar seperti orang sekarat. Sekarang rumah saya penuh makhluk-makhluk kecil. Mereka bukan anak-anak. Mereka bentuknya kayak bayi, tapi tubuhnya dingin, licin, matanya hitam, mukanya nggak ada. Kadang saya lihat mereka duduk di atas lemari, di bawah ranjang, di langit-langit. Mereka minta sesuatu, uang, darah, kadang kucing, kadang saya sendiri. Tangannya menutup mulut, tubuhnya menggigil. Saya sudah coba kabur, Pak, tapi setiap kali saya keluar dari rumah, satu dari mereka selalu ikut duduk di punggung saya, menggigit leher saya dalam tidur. Saya bangun dengan luka, dengan darah. Saya nggak tahu lagi harus gimana. Aku menatapnya lama, tak bisa berkota-kota. Sukir bilang, itu biasa. Katanya, kalau saya sakit, itu karena saya lemah iman. Tapi saya tahu saya sedang dimakan. Sedikit demi sedikit. Ia terisak lagi, matanya menatap kosong ke arah jalan gang yang sepi. Saya cuma mau bilang satu hal, Pak. Sebelum saya benar-benar hilang, kalau nanti saya nggak ada, kalau tubuh saya tiba-tiba berhenti, tolong, jangan biarkan anak-anak main di depan rumah saya. Setelah itu, ia bangkit. Tak minta diantar, tak pamit, hanya berjalan pelan, kembali ke rumahnya menyusuri gang gelap, yang saat itu entah kenapa, terasa lebih dingin dari biasanya. Dan sejak malam itu, aku tahu, apa yang ada di rumah itu, bukan sekadar tuyul, tapi sebuah kutukan. Sebuah harga, yang dibayar terus-menerus, dengan tubuh dan jiwa seseorang. 2 malam setelah pengakuan itu, Marni datang lagi, kali ini lebih tenang, tapi sorot matanya sudah berbeda. Bukan ketakutan seperti sebelumnya, tapi seperti orang yang sudah menerima takdir buruknya. Ia duduk di tempat yang sama, dengan jaket longgar, menutupi tubuh yang makin kurus. Setelah beberapa saat hening, ia berkata dengan lirih, saya tahu, saya salah ikut suami. Aku tak menyahut, biarkan ia berbicara sendiri, seperti sebelumnya. Waktu hidup kami susah, Sukir mulai berubah, males kerja, tapi pengen cepat kaya. Suatu malam dia bilang, kita bisa kaya, asal kamu ikut saya ke suatu tempat. Saya ikut, Pak. Naif. Saya pikir, kami mau cari kerja, atau apa gitu. Tapi ternyata, kami dibawa ke selatan, Kirama, seorang lelaki tua di dekat pantai. Rumahnya kecil, tapi penuh bau dupa dan tanah basah. Lelaki itu bilang, Sukir punya kesiapan untuk jadi orang kaya. Tapi ada syarat. Aku menelan ludah. Malam terasa lebih pekat. Tuyul, dia bilang, akan diberikan makhluk kecil yang bisa mencuri uang dari orang malas, dari orang pelit, dari orang ceroboh. Tapi makhluk itu nggak hidup dari udara. Mereka butuh tali, pengikat, dan ikatan terkuat katanya adalah perempuan, istri sendiri. Matanya mulai berkaca-kaca.
Saya dijadikan tumbal hidup, bukan dibunuh, bukan dikorbankan, tapi dijadikan rumah. Ia menepuk dadanya pelan. Tiap malam Jumat, makhluk itu datang ke saya, duduk di atas dada, di punggung, kadang di bawah perut. Saya merasakan dinginnya. Saya merasa seperti tubuh saya dipakai, dijadikan jalan keluar dan masuk. Saya sering mimpi menyusui bayi. Tapi bayinya mukanya hitam dan licin, panjang. Kadang saya lihat dia duduk di ujung tempat tidur, mainkan uang receh di jari kecilnya yang bengkok. Saya udah bilang Sukir berkali-kali, tapi dia cuma ketawa. Katanya, saya harus kuat, harus nerima, kalau mau tetap kaya. Tanggung jawab istri, katanya. Ia menoleh padaku dengan wajah hancur. Saya nyesel, Pak. Bukan cuman karena saya sakit, tapi karena saya biarkan diri saya jadi pintu bagi makhluk itu untuk hidup di tengah-tengah kita. Di kampung ini, kami duduk lama dalam diam. Hanya suara angin yang melintas pelan dan sesekali daun pisang berdesir di kejauhan. Sebelum pulang, Marni hanya bilang satu hal, kalau nanti saya nggak bangun lagi, tolong cari orang yang bisa buang mereka. Buang semua, sebelum mereka minta tumbal berikutnya. Dan ia pun pergi, menunduk dalam kegelapan, masuk kembali ke rumah yang tak lagi bisa disebut rumah. Dan malam itu, entah kebetulan atau tidak, lampu rumah kami tiba-tiba padam sendiri. Lalu dari arah atap, terdengar bunyi langkah kecil. Lagi, Marni sudah jarang keluar rumah. Tapi entah bagaimana, aku tahu bahwa hidupnya di dalam sana bukan tidur, bukan istirahat, melainkan penantian yang mengerikan. Malam itu, ia mengirim anak kecil untuk memanggilku. Katanya, ia ingin bicara sebentar. Aku datang ke rumahnya dengan jantung berdebar. Ini pertama kalinya aku masuk ke dalam. Ruangan depan gelap, hanya diterangi lampu minyak kecil. Bau menyengat tercium begitu pintu dibuka, bau anyir dan tanah basah. Seperti sesuatu yang dikubur dan belum benar-benar mati. Marni duduk di ujung ranjang, punggungnya membungkuk, rambutnya menjuntai kusut ke samping wajah. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Saya nggak pernah tidur lagi, Pak. Ia menoleh padaku dengan mata merah. Setiap saya pejamkan mata, dia datang. Bayi itu, aku diam, menanti penjelasan berikutnya. Kepalanya besar, seperti melon, badannya kurus, kulitnya abu-abu. Ia berdiri di ujung ranjang saya, telanjang dan tersenyum. Tapi senyumnya aneh, bukan seperti bayi. Senyumnya miring, panjang sampai ke telinga. Dia nggak pernah bicara, tapi dia menunjuk setiap malam. Dia menunjuk ke perut saya. Kadang dia tertawa, kadang dia duduk di dada saya. Beratnya bukan seperti bayi, tapi seperti ada batu besar menekan tulang. Ia menggenggam lengan bajunya sendiri. Tubuhnya gemetar. Saya pernah coba lawan saya baca ayat, tapi begitu saya baca, dia langsung melompat ke arah saya. Matanya yang hitam itu dekat sekali, lalu hilang. Dan tahu, Pak, setelah itu saya muntah darah. Ia membuka lengan bajunya, menunjukkan bekas memar ungu di bagian bahunya. Bentuknya seperti sidik jari, kecil, namun mencengkeram kuat. Dia bukan mimpi, Pak. Dia nyata. Kadang dia muncul di siang hari juga, duduk di kursi dekat dapur, menggerak-gerakkan uang receh. Kadang saya dengar suaranya, seperti suara bayi belajar bicara. Tapi betul, saya tahu, ini bukan bayi biasa. Dia adalah wujud janji yang dipelintir. Janji kekayaan yang dibayar dengan tubuh saya. Dan makin hari, dia makin dekat ke perut saya. Ia menatapku, kali ini tak menangis, tapi seolah pasrah. Kalau suatu hari saya hamil, jangan biarkan saya melahirkan, Pak. Kata-kata itu menghantam seperti batu, membuat tengkukku dingin, karena yang keluar mungkin bukan manusia. Malam itu, saat aku pulang, aku sempat menoleh ke jendela rumah mereka. Ada sesuatu berdiri di balik tirai. Kecil, bundar, kepalanya besar, dan aku bersumpah, senyumnya panjang sampai ke pipi. Pagi itu, gang kami gempar. Bu Ratna berteriak-teriak dari depan rumah Sukir, memanggil warga karena melihat Marni tergeletak di lantai dapur dengan darah menggenang di bawah tubuhnya. Ia dilarikan ke puskesmas dengan kain sarung,
membalut bagian bawah tubuhnya. Wajahnya pucat seperti kertas, matanya terbuka tapi tak fokus. Aku ikut ke sana bersama beberapa warga. Perawat langsung membawa Marni ke ruang tindakan. Beberapa menit kemudian, dokter keluar dengan ekspresi bingung. Ia memanggil kami masuk dan bicara dengan suara pelan. Gejalanya seperti keguguran. Tapi hasil pemeriksaan, Marni tidak sedang hamil, tidak pernah hamil. Tidak ada bekas janin, tidak ada tanda-tanda kehamilan sebelumnya. Kami semua terdiam. Hening, kalau bukan keguguran, lalu darah sebanyak itu dari mana, dok? Tanya Bu Ratna dengan suara bergetar. Dokter hanya menggeleng. Kami juga tidak tahu. Secara medis, tidak masuk akal. Beberapa hari setelah dibawa pulang, Marni tak lagi bicara seperti orang normal. Ia mulai meracau, berjalan mondar-mandir di halaman rumahnya, bicara sendiri, memeluk udara kosong. Jangan masuk lagi, jangan lagi. Sudah saya buang, jangan masuk lagi. Kadang terdengar ia tertawa pelan, lalu menangis dalam satu tarikan napas. Puncaknya adalah malam ketika ia duduk di tengah gang, hanya memakai daster robek, sambil menggenggam segumpal tanah basah dan berbisik, ini ari-arinya, ini yang mereka kubur, supaya bisa balik nanti, malam, Sukir, entah kemana. Sejak Marni jatuh sakit, ia justru makin sering keluar kota-katanya, antak urusan dagang. Tapi kami tahu, dia sedang menghindar, dan mungkin dia takut malam-malam di kampung semakin terasa berat. Bukan hanya karena suara di atap dan bau amis, tapi karena kami merasa rumah itu sudah bukan milik manusia lagi. Dan Marni, hanya sisek apapun yang dulu bernama istri, kini telah digantikan sesuatu yang kosong, dan berisi sesuatu yang bukan dari dunia ini. Setelah kejadian Marni yang berdarah-darah tanpa kehamilan, dan makin seringnya ia terlihat berbicara sendiri dengan udara kosong, kami mulai merasa ini tak bisa dibiarkan. Ini bukan hanya soal pesugihan Sukir, ini soal keselamatan kampung kami. Aku, Pak Darto, dan Bu Ratna sepakat untuk mencari bantuan. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Sukir, kami pergi ke desa seberang sekitar. 1 jam perjalanan naik motor untuk menemui seorang kiai sepuh bernama Kiai Marzuki. Beliau sudah sangat tua, jalannya dibantu tongkat, tapi matanya masih tajam. Rumahnya sederhana, penuh aroma kayu cendana dan kitab-kitab tua. Begitu kami ceritakan kronologi sejak Sukir datang, suara langkah kecil, uang hilang, hingga Marni yang seperti digerogoti dari dalam, Kiai Marzuki hanya mengangguk pelan. Lalu ia berkata satu kalimat yang membuat kami semua menggigil. Mereka tak datang sendiri, mereka dipanggil, dan yang memanggil telah membiarkan rumahnya jadi pintu. Kami diam, menunduk, tuyul. Bukan hanya makhluk kecil pencuri, mereka bisa menjadi bagian dari tubuh rumah. Makin lama di sana, makin kuat mereka mengakar, dan jika pintu itu tak ditutup, mereka akan minta lebih. Aku bertanya, apakah masih bisa dihentikan? Kiai Marzuki menarik napas lama. Bisa, tapi harus cepat. Karena kalau istri itu Marni sudah mulai meracau, itu artinya tubuhnya sudah mulai dihuni. Dan bila sudah lewat batas, mereka tak butuh Sukir lagi. Mereka akan tinggal selamanya. Kami memohon agar beliau datang. Keesokan malam, Kiai Marzuki datang ke kampung kami diam-diam. Ia membawa tas kecil, tongkat kayu, dan seikat daun bidara. Tak banyak bicara, hanya berpesan, nanti malam, jangan ada yang tidur. Kami semua berkumpul di rumah Bu Ratna. Lampu dimatikan, hanya senter kecil di sudut ruangan. Kuai duduk bersila, menghadap ke arah rumah Sukir yang tertutup rapat. Jam menunjukkan pukul 00,33 saat tiba-tiba angin bertiup kencang. Kami mendengar jeritan Marni keras, panjang, seperti ditarik dari perut. Lalu disusul bunyi gaduh, benda jatuh, kaca pecah, dan suara kecil seperti tawa bayi yang menyeringai. Mereka datang, gumam Kiai Marzuki. Tapi malam ini, mereka harus pergi. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin kencang berdesir, aneh, seperti berputar-putar hanya di sekitar rumah Sukir. Kiai Marzuki berdiri di depan gerbang rumah itu dengan tongkat kayu dan segenggam daun bidara di tangan. Kami semua warga yang berani berkumpul di ujung gang, mengamati dalam diam
Sukir tak ada. Konon, ia sedang keluar kota lagi. Tapi Marni masih di dalam. Kami tahu, karena sesekali terdengar suaranya menggumam seperti orang berdoa atau mengutuk. Kami tak bisa membedakan. Kiai Marzuki menancapkan tongkatnya ke tanah depan rumah, lalu mulai membaca sesuatu dari kitab kecil berkulit hitam yang dibawanya. Suaranya pelan, namun bergema. Udara jadi lebih berat, dan tiba-tiba lampu rumah Sukir berkedip-kedip. Dari jendela, kami melihat bayangan kecil berlarian di dalam rumah. Bayangan-bayangan tak berbentuk jelas, seperti anak-anak telanjang dengan kepala besar. Tapi mereka bergerak sangat cepat, menyusuri dinding, meloncat ke plafon, mengendap-endap di balik tirai. Lalu terdengar suara pertama, uah, tangisan bayi, disusul suara tawa cekikikan yang menjalar dari dalam rumah sampai ke jalanan gang. Tertawa, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Beberapa warga mundur karena mual. Bau menyengat keluar dari rumah, bau amis seperti darah tua bercampur bau daging basi dan dupa terbakar. Tapi Kiai Marzuki tetap berdiri tegak. Ia mengangkat botol kecil berisi air dan mulai memercikan ke arah pintu rumah sambil membaca ayat-ayat. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri, mengeluarkan angin dingin yang memukul wajah kami. Dan di ambang pintu, kami melihatnya. Sosok kecil berdiri, tinggi, sebatas lutut, kulitnya kelabu berlendir, kepalanya besar dan licin, matanya hanya 2 lubang gelap. Ia tersenyum, dengan mulut yang terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Keluar kalian semua, bentak Kiai Marzuki. Suaranya menggema. Di seluruh gang, makhluk itu menjerit, lalu lari masuk ke dalam rumah, disusul oleh suara jeritan Marni yang membuat bulu kuduk kami berdiri. Ampun, jangan tarik aku, jangan bawa aku ke sana. Kiai Marzuki membaca lebih keras. Air dalam botolnya seperti mendidih. Tiba-tiba, jendela-jendela rumah Sukir pecah satu persatu, seolah ada ledakan dari dalam. Benda-benda beterbangan. Suara bayi menangis bertumpuk-tumpuk. Tawa cekikikan diiringi denting koin jatuh dari langit-langit. Salah satu warga pingsan. Beberapa mundur lebih jauh. Tapi aku tetap berdiri, menahan napas, tak sanggup bergerak. Lalu, semuanya hening. Suara menghilang. Angin berhenti. Bau amis lenyap perlahan. Rumah itu jadi gelap total. Tak ada suara. Tak ada cahaya. Seolah telah kosong. Kiai Marzuki berbalik menghadap kami. Keringatnya bercucuran. Ini belum selesai. Mereka belum pergi. Mereka masih menunggu. Di mana janji pertama dibuat. Dan malam itu, kami tahu pengusiran ini bukan akhir, tapi awal dari perhitungan. 2 hari setelah ritual pengusiran, kampung kami terasa seperti baru melewati badai. Udara masih lembab, tapi sudah tak seberat sebelumnya. Namun, Kiai Marzuki bilang, selama mereka belum dikembalikan ke tempat asal, mereka hanya berkeliaran, terlepas, tapi belum lepas. Sore itu, Kiai meminta kami menyiapkan kendil tanah liat, kain kafan putih, dan selembar selendang hitam. Ia juga membawa kantung kecil berisi benda-benda yang hanya dia yang tahu apa isinya. Pasir dari kuburan tua, daun kelor, dan jimat bertuliskan huruf Arab kuno. Kita harus kembalikan mereka ke tempat asal, pantai selatan, tempat perjanjian awal dibuat, katanya dengan suara mantap. Karena laut yang memberi, laut pula yang harus menerima kembali. Malam itu, dengan mobil pinjaman dan doa yang tak putus, kami menuju pesisir laut selatan. Perjalanan ditempuh dalam sunyi. Marni tak dibawa, kondisinya belum stabil. Tapi kami tahu ini juga untuk menyelamatkannya. Setibanya di bibir pantai, angin berhembus kencang. Bulan tertutup awan. Ombak menderu seperti sedang bicara dengan langit. Di tengah pasir putih yang terasa dingin menusuk kaki, Kiai Marzuki menggambar lingkaran di pasir dengan tongkatnya. Lalu, ia menaruh kendil tanah liat di tengah lingkaran dan mulai membaca doa-doa dengan suara rendah namun menggema kuat. Tak lama, angin mendesir aneh. Lalu, suara-suara kecil terdengar dari dalam kendil, tangisan, tawa, suara langkah kaki kecil. Lalu sesuatu yang terdengar seperti bisikan ribuan jarum. Kami semua mundur beberapa langkah. Suara itu tidak berasal dari mulut manusia. Ia hidup dan ia ingin bebas.
Kiai Marzuki menutup kendil dengan kain kafan putih, mengikatnya dengan selendang hitam, dan membaca doa terakhir dengan suara penuh tenaga. Dengan ini, kututup pintu yang kau buka dengan rakus. Kembalilah kalian pada pemilik awal. Jangan mengganggu yang tak berjanji. Lalu dengan satu gerakan mantap, kendil itu dilempar ke tengah laut. Angin tiba-tiba berhenti. Sesaat pantai menjadi hening, seperti mati. Lalu, dari tengah laut, ombak besar datang menghantam bibir pantai, menghanyutkan jejak kami di pasir. Dan ketika air surut, bau amis yang sempat mengikuti kami sepanjang perjalanan lenyap. Tak ada suara, tak ada rasa berat, tak ada bayangan kecil. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bisa menarik napas dalam-dalam, tanpa merasa ada yang mengintip dari langit-langit. Tuyul-tuyul itu telah dikembalikan, tapi harga yang dibayar tak bisa dikembalikan. Beberapa hari setelah kendil tuyul itu dibuang ke Laut Selatan, kampung kami terasa lebih ringan. Tidak ada lagi suara langkah kecil di plafon, tidak ada bau amis, tidak ada suara cekikikan yang menyelinap di sela-sela malam. Tapi di rumah Sukir, hanya sunyi yang tersisa. Sukir tidak pernah kembali. Ada yang bilang ia kabur keluar kota, ada juga yang bilang ia jadi gila, bicara sendiri di terminal, tidur di mashola sambil memeluk tas berisi uang recehan. Tapi tak ada yang benar-benar tahu. Dan jujur saja, tak ada yang ingin mencari tahu. Yang tersisa hanyalah Marni. Ia tinggal sendirian di rumah itu selama 3 hari. Tubuhnya kurus, jalannya pelan seperti tanpa tulang. Ia kadang terdengar tertawa sendiri, kadang menangis pelan, kadang hanya duduk, menatap dinding selama berjam-jam. Kami tahu, Marni tak bisa dibiarkan tinggal di situ. Bukan hanya karena rumah itu sudah terlalu lama dipenuhi hal yang tidak kasat mata, tapi juga karena jiwa Marni sendiri sudah koyak dengan uang sumbangan warga. Kami membawa Marni pulang ke kampung halamannya, ke rumah orang tuanya yang jauh, di desa pinggir pegunungan. Ia tak menolak, tak banyak bicara. Hanya satu hal yang terus ia ulang-ulang selama perjalanan. Jangan bawa anak-anak dekat saya. Jangan bawa anak-anak dekat saya. Kalimat itu ia bisikan sambil menatap jendela mobil, seolah ia masih melihat sosok kecil di luar sana, berdiri di pinggir jalan, menempelkan wajahnya ke kaca, tersenyum. Setelah Marni pergi, rumah itu kosong. Tapi anehnya, tak ada yang berani mendekat. Bahkan, tukang kebun kampung menolak membersihkannya. Saya nggak mau potong rumput di halaman itu. Kemarin, waktu saya lewat, saya dengar suara tawa bayi dari dalam rumah kosongnya. Warga sepakat, rumah itu akan dibiarkan saja. Terkunci, tertutup, di tembok, dari luar, diselimuti semak dan waktu. Kami tahu, tuyulnya sudah dibuang. Tapi trauma, luka, dan bekas jejak mereka masih menempel. Dan Marni, terakhir kabar yang kami dengar, ia belum bisa tidur nyenyak. Masih suka menjerit di malam hari. Tahun sekali melihat anak, ia langsung menunduk, menutup wajah, dan menangis. Rumah tua di ujung gang itu sekarang terkunci rapat. Halamannya ditumbuhi ilalang. Cat temboknya mulai terkelupas. Kusen-kusennya lapuk dimakan waktu. Tidak ada yang pernah menempati lagi sejak Marni pergi dan Sukir menghilang. Kami sengaja tidak menjual rumah itu. Bukan karena tak ada yang mau beli, tapi karena semua orang tahu rumah itu menyimpan sesuatu yang tak bisa diukur dengan harga. Setiap malam Jumat, tak ada yang berani lewat di depannya. Apalagi jika jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Karena kadang, beberapa warga yang nekat pulang larut atau hendak ke masjid tahajud mengaku melihat sesuatu. Ada bayangan kecil duduk di depan pintu. Kata Pak Darto, suatu malam, time aja, seperti bayi, tapi kepalanya besar, matanya gelap. Ada juga yang mendengar suara tawa kecil dari balik pagar. Bukan suara manusia, bukan suara kucing atau burung malam, tapi suara yang pernah kami dengar dulu. Saat rumah itu masih dihuni, suara tuyul. Mereka bilang tuyul-tuyul itu sudah dibuang. Dan kami percaya, Kiai Marzuki memang telah mengembalikan mereka ke tempat asal. Tapi seperti kata beliau waktu itu, kalau pintu sudah pernah dibuka, kadang bekasnya tak pernah bisa ditutup rapat. Mungkin
Rumah itu bukan lagi rumah biasa. Mungkin ia telah menjadi penanda bahwa pernah ada satu orang yang membuka jalur gelap untuk kekayaan instan dan membayar dengan lebih dari yang ia sanggup. Dan malam-malam tertentu, terutama saat bulan terlihat separuh, jika kau cukup nekat berdiri di ujung gang dan menatap ke arah rumah itu, kau mungkin melihat sesuatu di terasnya, seseorang atau sesuatu duduk tak bergerak, seperti menunggu. Mungkin menunggu tuannya kembali atau menunggu tumbal berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Cerita tentang rumah di ujung gang, tentang pasangan yang memelihara tuyul demi kekayon, dan tentang istri yang harus membayar harga dari janji gelap. Bukan hanya kisah menyeramkan, tapi juga pengingat bahwa tidak ada jalan singkat menuju kemakmuran yang tanpa bayangan gelap di belakangnya. Dan kadang, ketika melihat rumah kosong di pojok jalan, atau mendengar suara kecil di malam hari, jangan buru-buru mengabaikan. Fisik, mereka belum benar-benar pergi. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, jangan buka pintu kalau kamu tak tahu siapa yang mengetuk.